jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema menegur tanpa melukai. Tadi aku nanya lagi tuh sama Ustadz Maulana, adabnya apa lagi menegur tanpa melukai? Bolak-balik jam, sampai sekarang juga masih bolak-balik jam. Apa sih Ustadz maksudnya, aku bingung. Udah gitu tadi sempat mau ngasih sedekah ya buat jamaah ada di rumah. Apa ada hubungannya dengan menegur? Apa? Ada. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Habib Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita membahas menegur tanpa melukai. Menegur tanpa melukai. Kalau Anda menegur orang yang mau dipatok ular, lantas tegurannya itu kasar, sepertinya bukan ularnya yang dipukul, Anda yang dipukul. Makanya baik-baiklah dalam menegur. Menegur, berdakwah dalam kayak mengajak. Apa tuh kalau ada di terminal ada yang ngajak-ngajak, ayo sini. Ayo. Ya. Itu kayak seperti itu. Mohon maaf, bisa jadi ada orang menegur dengan cara apa? Dengan cara melihat posisinya. Dan clue tadi jam tangan ini jawabannya adalah perhatikan waktu yang tepat ketika menegur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam pribadi Rasulullah suri teladan yang baik. Bagaimana Rasulullah memberikan arahan saat dalam peneguran itu ada 3 waktu. Tegurlah, berikanlah masukan di 3 waktu. Yang pertama, ketika Anda seperjalanan. Di perjalanan itu kadangkala itu luar biasa loh. Kedekatan kita kepada seseorang itu biasanya ke dalam perjalanan. Kita lebih banyak ngobrol kalau di perjalanan. Duduk ngobrol. Saya itu kalau di perjalanan banyakin nelpon. Berikan masukan sama guru-guru yang ada di Makassar itu. Gini. Ayo begini. Jadi nelpon terus. Itu enak perasaan. Kalau dalam perjalanan, terus kita kalau ada mau, temani aku pergi ke sana, perjalanan 2 jam, 3 jam, temani aku. Supaya di mobil itu kita bisa berikan masukan. Yang kedua, apalagi kepada anak ya, bawa anak rekreasi. Dalam rekreasi itu, perjalanan itu bisa disampaikan. Kedua, saat waktu makan, enak banget itu. Jadi gimana kabar di sekolah? Jadi pelajarannya gimana di sekolah? Itu enak banget pada saat makan. Cuma jangan memarahi di saat makan ya. Memberi masukan, memberikan wejangan, bagus banget itu ketika makan. Hah, masa sih? Iya, enak banget, jadi enak. Kemudian yang ketiga, ketika dia sakit. Panas. Jadi kayaknya kemarin salah makan ya. Harusnya memang jaga makan. Ya. Jadi untuk menasehati dalam hal pribadinya, kesehatannya. Bagusnya pada saat dia sakit. Karena dia langsung real merasakan atas apa yang dilakukan atas dirinya. Kemudian mohon maaf tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Sam. Bagaimana kita menasehati orang jangan di keramaian. 2 mata. 4 mata maksudnya. 2 tambah 2 4 mata. Jadi gini, itu kayaknya sepatunya harus dilap-lap dulu ya. Contoh, ini contoh. Iya, bener juga ya kotor ternyata. Jadi gitu. Halus ya. Jangan sampai justru menjadi orang mohon maaf sakit hati atau dipermalukan. Kemudian memuliakan orang dengan 3 hal. Tegurlah dengan kemampuan kita. Paling bagus, mohon maaf. Contoh ada anak nakal di kelas. Yang paling bagus menegur siapa yang berwenang di situ? Siapa itu? Wali kelasnya. Kita sebagai orang tua murid, jangan tegur langsung dia. Kan ada wewenang di situ. Siapa itu? Wali kelasnya. Atau mohon maaf, dalam hal ini, lihat juga yang kedua. Bentuk apanya? Komunikasi. Ya tadi, dari tadi kita bahas ini, bentuk komunikasi. Dan yang ketiga, bentuk mendoakan orang. Kadang-kala kita mau nasihati dia, siapa sih saya mau berikan masukan? Kayaknya saya tidak didengar deh. Kalau begitu saya doakan aja dari jauh. Mudah-mudahan dia sadar, mudah-mudahan dia tahu bahwa ada anak nakal banget kelihatan. Kita doakan, jangan dihujat. Itu anak. Anak bukan. Saudara bukan. Malah mengutuk. Ya Allah. Ngapain kau yang ngutuk? Nah buat semuanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
lihat posisi ketika kita menegur. Lihat posisi ketika kita memberi nasihat. Makanya kalau ada yang jawab tadi, insya Allah saya akan kasih sedekah subuh. Masya Allah, ini udah pada nungguin nih, udah banyak yang jawab soalnya. Subuh 200.000 buat yang bisa jawab tadi. Diumumkan di segmen 3 akhir. 3 akhir ya? Ya, Oke. ntar lagi. Berarti dipantengin ya, Ya. sebentar lagi ya, nggak lama ya. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya, penjelasannya. iya, Terima iya, kasih iya. juga untuk sedekah subuhnya, insya Allah bermanfaat nih. Amin. Udah nonton Islam itu Lumayan. indah, dapat ilmu, dapat rezeki. Lumayan sedekah subuhnya bisa ke pasar hari ini. Oh langsung ke pasar, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Bagaimana cara menegur orang tanpa melukai. Sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Tapi terkadang ada juga nih, kita berusaha niatnya menegur gitu ya. Tapi bukannya orang itu mengerti, malah kita yang terseret dalam masalah. Wah menegur yang seperti apa tuh? Malah kita yang terseret dalam masalah. Habib Usman, mohon penjelasannya Habib. Ini menarik nih Afwan. Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adab ke-8 dalam menegur agar tidak melukai ataupun menyakiti ataupun mempersalahkan dan lain sebagainya adalah perhatikan kedudukan orang yang hendak kita tegur. Jadi hati-hati nih, orang yang punya kekuatan, yang punya power, kita tiba-tiba tegur, ya kan, dia merasa marah, kecewa dan lain sebagainya, fatal. Kalau kita sudah menegur dengan niat dan cara yang baik, maka hati-hatilah dan berbicara dengan yang baik, dengan cara yang ma'ruf dalam menegurnya. Jangan sampai nih kalimat yang kita keluarkan, kalimat yang kita katakan malahan bisa membahayakan kita. Akhirnya apa? Jadi bumerang. Ini adalah zaman di mana zaman fitnah. Boleh jadi kita benar, ya kan? Boleh jadi kita benar menegurnya dengan cara yang baik agar lebih baik. Malahan kita yang dilaporin balik. Aduh, akhirnya masalah besar. Karena apa? Orang itu punya kekuasaan, orang itu punya kekuatan, orang itu punya kedudukan. Timbulnya berbahaya dan membahayakan. Gak usah contoh jauh-jauh. Misalkan kita bawa mobil nih, bawa mobil set ya kan, tiba-tiba kita ditabrak ya kan. Dan kita ditabrak nih, mobil kita ditabrak. Ya. Udah gitu ditabrak, kita disalahin, diomelin, dibagi-bagi. Ya kan, abis itu dilaporin. Waduh. Ya kan, karena kita gak punya duit ya kan. Dan gak punya kekuatan, akhirnya ngalah iya dan lain sebagainya. Janganlah menzalimi orang lain dan harus berbuat adil terhadap siapapun. Kita boleh jadi punya uang hari ini, punya kekuatan, punya kekuasaan. Tapi ingat, Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha segala-galanya. Kita bisa akan didapatkan hukuman dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dihukum oleh Allah karena perbuatan kita. Kita bisa dikasih musibah atau apapun kalau misalkan kita melakukan berbuat zalim terhadap orang lain. Lihatlah Rasulullah cara berdakwahnya. Rasulullah caranya lembut, baik, budi pekertinya, akhlaknya. Tadi Ustaz Maulana sampaikan dengan akhlakul karimah yang baik, akhlak yang bagus, akhlaknya dengan akhlak Quran ya kan. Bahkan semua orang tahu Rasulullah itu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang paling baik. Tapi tetap dizolimin, dicaci, dimaki, dihina, dikejar-kejar, mau dibunuh. Itu Rasulullah SAW. Yang dimana kita nih kalau mau berdakwah juga dengan harus cara yang baik, dengan cara yang hati-hati. Wa'mur bil ma'ruf ya kan. Dengan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Dan serulah kepada siapapun mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Jadi cara negurnya ini ya kan, negur mereka siapapun mereka, mau orang tua, mau yang lebih tinggi kedudukannya atau siapapun, pelan-pelan dengan hati-hati. Bila perlu nih kita mau negur orang tua kita, oh siapa guru orang tua kita? Siapa yang orang tua kita sayangin? Siapa orang tua kita cintain atau dekat dengannya? Nah tegurnya melalui itu. Ini begini, mohon maaf ini seperti ini. Saya gak bisa tegur langsung karena saya gak enak. Biar bagaimanapun juga saya tetap jadi anak. Yang namanya anak tetap anak, pasti salah. Atau mau negur yang lebih punya power lagi, lebih kekuatan lagi. Lihat, oh ini gurunya si Fulan. Biar gurunya aja deh yang negor. Karena kalau saya negor, malahan saya yang disalahin. Nanti saya yang dikejar. Nanti saya yang dizolimin atau diapain. Ya kan? Karena apa? Karena dia merasa tersinggung dan lain sebagainya. Makanya harus kita mempunyai aturan. Sebagaimana juga dijelaskan, seringkali dijelaskan oleh guru-guru kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang dimana yang namanya menyuruh kepada kebaikan, berdakwah dengan cara apapun, tapi tujuannya adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah yang baik, budi pekerti yang baik, obrolan yang baik,
kalimat yang baik, negur melalui dengan cara-cara tadi tuh. Kasih tahu orang yang terdekatnya, orang yang dicintainya, orang yang disayangnya. Tegur melalui anak kesayangannya, atau tegur melalui orang yang dia cintainya. Tegur melalui gurunya, atau orang yang alim, orang yang saleh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang baik. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Dan disinilah kita belajar jamaah yang ada di rumah bagaimana cara kita menegur. Bukannya ketika kita menegur malah kita akhirnya terseret dalam masalah. Sudah dijelaskan sama Habib Usman. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Terkadang kita sudah banyak belajar ya. Sudah mempraktekkan apa yang sudah diajarkan sama guru-guru kita nih Ustadz Syam ya. Cara-caranya seperti apa. Udah kita lakuin deh kita. Kita mau menegur orang gitu. Tapi ternyata yang kita tegur kok gak berubah juga gitu ya. Padahal caranya udah baik nih, udah semuanya gitu. Siap. Mungkin ada gak sih doa gitu ya, singkat tapi penuh makna biar orangnya tuh sifatnya, sikapnya berubah jadi lebih baik gitu. Apa yang kita omongin diterima gitu Ustadz Syam. Masya Allah. Tabik guruku Habib Usman, Ustadz Maulana, Aduh, Mas Ustadz. Soni. Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali sedikit mengingatkan apa yang dibacakan oleh guru kita tadi Habib Usman, bahwa ternyata ada satu ayat yang luar biasa dalam Al-Qur'an tentang dakwah itu sendiri. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Di mana Allah katakan ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia menuju jalan Tuhanmu, kepada jalannya bukan kepada tujuannya. Jadi ayatnya nggak ngomong ud'u ilal Islam, dakwahilah orang kepada Islam, dakwahilah orang kepada kebaikan, dakwahilah orang menuju masjid. Tidak, tapi tunjukin jalannya aja. Nanti apakah dia mau melaluinya atau enggak terserah dia. Tapi Allah mengingatkan kita bagi orang-orang yang mau berdakwah, bagi orang-orang yang mau menasehati bahwasanya tujuan kita mendakwahi, menasehati orang lain adalah tujuan kebaikan. Menunjukkan jalan kebaikan. Entah dia mau lewat itu atau enggak lewat itu ya terserah mereka. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Musa alaihissalam sudah punya tongkat ajaib dari Allah dan diberikan mukjizat-mukjizat yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada mukjizatnya adalah mampu untuk berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak serta-merta langsung berangkat menuju Firaun. Tapi Nabi Musa belum pede gitu dengan modalnya. Maka Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta sama Allah, Rabbi wahai Tuhan, isyrah li sadri, lapangkan dadaku. Lihat, permintaan pertamanya, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. 1, 2. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan dari lidahku sehingga orang lain mengerti perkataanku. Subhanallah. Lihat, Nabi Musa yang pertama kali yang dia minta adalah lapang dada. Kenapa? Karena kadangkala kita menasehati orang lain itu tidak pakai lapang dada. Apa maksud lapang dada? Apapun respon setelah kita berdakwah, apapun respon setelah kita menasehati, itu adalah bukan urusan kita lagi. Intinya kita berdakwah dengan lapang dada. Intinya kita menasehati dengan lapang dada. Anak, orang tua, pasangan dinasehati, apapun respon setelahnya, kita mesti berlapang dada. Seperti Nabi Musa meminta lapang dada dulu. Setelah itu ya sirli amri. Ada sir balaghah di sini, di mana orang yang berlapang dada pasti akan mudah urusannya. Orang kalau nating tulus ya udah gue ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal tuh ada punya sahabat muda. Imam Ahmad bin Hambal sahabatnya tuh masih muda banget. Terus sahabatnya ini mau nguji Imam Ahmad bin Hambal, diundang ke rumahnya. Ahmad ke rumah ya, datang ke rumahnya. Habis udah nyampe di rumahnya, udah pulang sana nggak jadi. Besoknya dipanggil lagi, Imam Ahmad ke rumah ya, datang ke rumahnya. Pas nyampe, udah deh nggak jadi, balik lagi. Besoknya dikituin lagi, udah nggak jadi. Ditanya sama sahabatnya, kok kamu nggak marah? Aku gituin, kata Imam Ahmad bin Hanbal, enggak ada urusannya sebenarnya sama kamu. Saya cuma menjalankan sunnah Nabi, di mana ketika diundang saya datang. Gitu aja, jadi enggak ada urusannya. Mau kamu permainkan saya, mau kamu permalukan saya, mau kamu enggak ada apa-apa di rumahmu, tapi kalau kau undang saya datang. Kenapa? Karena Nabi yang suruh untuk memenuhi undangan sesama muslim. Jadi nothing tulus gitu. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua doanya, Allahumma ja'al samti fikra wa nutqi fikra. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama baca. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al Allahumma ja'al samti samti fikra fikra wa nutqi wa nutqi zikra. zikra. Nah, ini artinya ya Allah jadikanlah diamku itu berpikir. Jadi orang yang diam itu bukan diam bengong, bukan diam melamun, bukan diam susah move on, tapi diamnya itu untuk berpikir. Dan wa nutqi zikra, dan jadikanlah setiap kata-kataku itu adalah berzikir. Karena kita niatkan nasihat pun itu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu sebelum kita nasihatin dulu itu, kita berdoa dulu ya. Kapan aja doa itu. Kapan aja ya, dan insya Allah amin ya robbal alamin. Namanya juga ikhtiar kita ya Ustaz Syam ya. Benar. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Ustaz Maulana ada yang mau disampaikan sepertinya. Aku mau nih. nyampein ini, Apa pemenang tuh? dari sedekah subuh hari ini Aduh. adalah yang ada di Instagram Siapa? @Anita Farida 14. Kenapa bisa Anita yang dapat? Karena ketika pas tadi saya kasih clue, Heeh. langsung dijawab. Jadi komen pertama jawab, malah ketikanya 3 menit setelah clue tadi. Masya Allah. 3 detik, 3 Ustaz. detik Oh, lagi. bukan 3 detik. Wah, 3 3 detik. detik. Lebih cepat lagi, 3 bukan 3 detik menit. lebih cepat lagi, maaf Dan ya. ini semua 3 udah detik. dijagain sama tim Islam itu indah ya. Jadi Langsung insya Allah ini dijawab fair ya. bahwa jawabannya adalah Apa itu? waktu. Waktu. Melihat waktu. Alhamdulillah dapat ilmu Nanti lagi. langsung saya kasih orang Trust TV kreatifnya ya. Nanti insya Allah akan disampaikan Lu, ya sama tim tim kreatif Islam itu indah, dari silakan. Islam itu indah. Masya Amin. Allah. Seru banget pembahasan pagi hari ini. Udah banyak belajar, dapat ilmu, dapat rezeki juga lagi. Alhamdulillah. Iya apalagi kira-kira selain pembahasannya Iya, iya, ya. iya. Apa? Ustaz Maulana. Sorry, Iya. saya mau tanya. Apa? Kalau ada tetangga yang rese, Heeh. kesel nggak? Aku tahu tuh tetangga yang kalau parkir mobil sembarangan ya kan. Jemur baju sembarangan. Dengerin musik gede-gede banget. Kalau ngomong gede-gede banget. Udah Ih, kebaca. Orang nanya doang dia malah curhat. Tegur tetangga, jangan diumbar aibnya di sini dong. Enggak. Malah curhat. Bukan itu. Nih kayaknya curhatan Iya. pribadi nih. Iya, Susah iya. banget nih kayaknya nih. Enggak gitu. Itu dari netizen. Kalau tetangga aku mah baik. Tetangga saya mah keren. Oh malah curhat, jangan di sini lah. Enggak. Ya udah jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Aku Jangan kan pernah curhat pergi ke dong. rumah Mas Sony. Jadi yang jemur baju siapa? Enggak ada tetangga.